10 detik lagi. Sebentar, saya itu lupa malah nih. Ya, kita sudah live di YouTube sekarang. Shalom teman-teman yang di live Zoom dan di live YouTube. Mohon maaf kita tidak bisa mengikut sertakan saudara-saudari yang di live YouTube. Saya tidak, kecuali Anda masuk join member ya, join member di YouTube. Nanti Anda ada linknya di dalam. Di kolom community itu nanti Anda bisa lihat linknya yang saya kasih, link dari Zoom ini. Namun Anda harus register join dulu, karena memang tempatnya terbatas supaya kita, terutama untuk yang kelas pemuridan ya, kelas evangelis, kelas apologetik, dan kelas apostolik. Nah, teman-teman yang join member juga bisa mengaksesnya. Ya, oke. Seperti biasa, di sini ada sahabat saya, Menir Alengso. Ja, kan je voor ons bidden, alsjeblieft. Oke. Menir Alengso. Ya. Iya, besok. Selamat siang, selamat malam buat Indonesia. Malam. Siang buat di Eropa dan tempat lain. Mari kita berdoa. Segala puji syukur pada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kemurahan-Mu. Bapak, pada kesempatan ini kami dapat berkumpul satu dengan yang lain untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan dapat belajar akan situasi dan keadaan sekarang ini yang terjadi di Indonesia. Ya Tuhan, berkati Pak Paul, juga berkati Pak Yohanes yang akan jadi narasumber kami, juga saudara kami, berapa yang ada di Zoom maupun di YouTube. Buka hati telinga kami dan pimpin kami, agar kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran semuanya ini. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami peraskan segala doa dan puji syukur ini. Amin. Amin. Haleluya. Ya, teman-teman yang di live YouTube, sekali lagi saya tidak membagi linknya, tapi Anda bisa dapat linknya ketika Anda register member ya. Karena memang kelas ini sebetulnya khusus untuk internal kami. Jadi kita prioritaskan yang ada yang sudah mendaftar, yang sudah ikut atau sudah mendaftar kelas evangelis, kelas apologetik, dan kelas apostolik. Dan Anda sekalian yang sudah register di member di YouTube kami ya, Anda bisa klik join member itu ya, join member, Anda klik situ, masuk ke sana. Nanti Anda bisa temukan link Zoom-nya di dalam community kami. Nah, hari ini kita hadir tamu kita, sahabat saya ya, saudara saya di dalam Yesus Kristus, seorang murtadin yang kami baptis tahun 2015. Ini adalah buah saya pertama ketika saya dipulihkan di dalam Tuhan Yesus, saya dipulihkan ya, dan saya kenalan dengan beliau. Sebelumnya sudah ada yang nginjilin beliau ya, sudah ada yang menginjilin, namun beliau itu masih ya adem-adem saja. Nah, beliau dari keluarga garis keras dan ex jihadis ya, dulu ex rekrutmen, bukan jihad ya, belum pergi, tapi jadi rekrutmennya. Hanya beliau tuh kemudian mengalami hal yang tidak sejahtera ya, sebelum berangkat segala macam dia mengalami sejahtera, dan ada ada kejadian yang luar biasa. Beliau sempat mengalami kematian dan tidak ada yang namanya malaikat kubur. Waktu mati itu nggak ditanya-tanya ya. Jadi terus kemudian tiba-tiba dibangkitkan, dia bingung, loh kok nggak ketemu siapa-siapa, maka goncanglah imannya karena di sana nggak ada malaikat kubur. Nggak ada malaikat kubur, nggak ada apa-apanya ya. Nah, akhirnya beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan ada seorang penginjil, ya, ada seorang penginjil tua yang sangat sederhana. Dia cuma cerita saja, nggak pakai teori-teori Islamologi segala macam, cuma cerita-cerita saja apa itu Alkitab. Dan kemudian beliau yang seumur hidup jijik memegang Alkitab, ya. Kemudian beliau mulai pengen tahu karena dikasih Alkitab sama si penginjil ini ya. Penginjil ini baru almarhum 2 tahun yang lalu. Tahun lalu ya, baru meninggal tahun lalu penginjil ini. Nah, luar biasa sekali akhirnya dalam dalam pergumulannya ketemu sama saya. Saya yang ketiban durian runtuh baptis.
kamu menuai di mana kamu tidak menabur. Nah, itulah saya. Ya, dan saya menuai apa yang ditabur. Nah, makanya saudara, taburlah di mana saja, karena kita nggak tahu siapa yang nuai, ya. Dan saudara jangan berpikir bahwa saudara sendiri, enggak, itu tuainya itu haknya Tuhan Yesus. Tapi saat kita menabur, kita pasti menuai. Entah di mana yang kita tuai. Karena saya menabur, saya menuai. Dan beliau sekarang kuliah di alma mater saya, ya, kuliah di alma mater saya. Karena waktu itu saya mau ke Jerman, saya bilang, oh kamu ini saja, kuliah saja, karena saya udah nggak bisa muridkan lagi, dan dosen kami yang memuridkan beliau langsung. Jadi dosen saya langsung yang memuridkan. Sekarang beliau sudah lulus, sudah master teologi, dan kalau nggak salah ini sedang sekolah doktoral teologi, ya. Mohon maaf teman-teman yang tanya identitas, nomor telepon segala macam, saya keep karena keluarganya semua masih Islam radikal, ya. Dan kalau disebut satu-satu Anda kenal, nah, jadinya nanti repot nanti. Ya, jadi kita ya untuk supaya nggak panjang lebar, langsung di sini ada Mas Yohanes. Oke, sebentar, saya rename dulu namanya, ya. Mas Yohanes, saya rename, ya. Saya rename, ya, ganti Yohanes saja nama baptisnya. Yohanes. Beliau ini benar-benar penuh belas kasih, ya, seperti Yohanes, Rasul Yohanes. Memang nama itu penting, ya. Anda yang masih pakai nama-nama Islam, Anda berdoa, Tuhan, bahwa aku diganti nama, ya, karena nama itu adalah sebuah nubuatan. Nah, beliau itu pakai nama Yohanes dan memang orangnya penuh dengan belas kasih. Orangnya itu benar-benar hatinya itu lembut sekali, penuh belas kasih sekali. Oke, Mas Yohanes sekarang sudah bisa unmute sendiri. Kalau ya silakan. Kalau mau kenalan lagi boleh, cuman hati-hati jangan kasih identitas karena kita live di YouTube. Boleh ngomong apa saja, celomong saja karena ini YouTube saya dan tidak mungkin dilacak. Oke. Iya, terima kasih. Ya. Haleluya, Pak Yosef Paul Zhang, teman saya waktu di Semarang. Saudara ini dong, masa ya saudara seiman sekarang, ya. Nah, lihat, ya, orang Tionghoa sama orang Jawa kita bisa rukun, ya. Itu hanya di dalam Kristen loh. Ya. Amin. Haleluya. Iya, jadi tadi perkenalan dari Pak Yohanes, memang betul. Saya nama aslinya sebenarnya bukan Yohanes Hadi Al-Azhar. Itu dulu zaman saya masih aktif di Facebook. Jadi luar biasa. Sebelum kenal Pak Paul, saya aktif di Facebook untuk kelompok mutadin begitu, ya. Cuman sekarang sudah tidak aktif lagi, mungkin karena memang kondisinya belum memungkinkan. Jadi waktu dulu di medsos itu Yohanes Hadi Al-Azhar. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya saya akan mencoba men-share apa yang sudah saya ketahui perihal apa itu syariat Islam. Kemarin Pak Paul WA saya, tolong minta ada sedikit pengajaran tentang syariat Islam. Saya sendiri tidak, mungkin ini hanya gambaran besar aja, karena mungkin secara detailnya terlalu panjang untuk saya sebutkan. Nah, dari Pak Paul mungkin bisa sampaikan ada PowerPoint-nya, Pak? Ya, udah di layar. Ya, sudah, ya. Ya. Ya, ini judulnya. Jadi ada Islam dan syariat Islam. Mungkin karena memang akhir ini berkembang semacam pertanyaan dari banyak kaum non-Muslim. Apa itu syariat Islam yang barangkali mungkin menjadi ketakutan bagi kita, bersama Kristen yang belum tahu apa itu syariat Islam. Jadi saya mengambil judul Islam dan syariat Islam. Kita mulai dari definisi, ya, definisi dulu. Sebentar. Nah, ini. Kalau kita bicara masalah syariat, maka rujukannya ada banyak rujukan dalam Al-Qur'an. Ya, ada banyak sekali rujukan dalam Al-Qur'an. Tapi salah satunya adalah di surat Al-Maidah di surat 5 ayat 48.
Ini artinya adalah untuk setiap umat di antara kamu kami jadikan peraturan atau syariat dan jalan yang terang. Syariat dalam bahasa Arab itu syar'a atau syariat, kami jadikan syar'a syariat. Jadi syariat itu adalah semacam aturan atau hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui nabinya. Jadi kalau kita secara definisi, secara umum, hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia melalui nabi, baik berupa Al-Quran maupun sunnah nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Jadi modelnya dalam Islam adalah dijadikan din yang menyeluruh. Jadi dia mengatur dari segala segi manusia, mulai dari kita berangkat dari rumah, kemudian kita bekerja, kemudian kita berkeluarga, kemudian kita tidur, itu semuanya ada aturannya, dan itu dinamakan sebagai syariat. Kemudian melangkah ke yang lebih jauh seperti hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan negara, hubungan dengan bagaimana kita berpolitik, itu ada semacam itu sudah diatur oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai panjangan tangannya. Nah, ini disebut sebagai syariat. Ya. Kemudian yang kedua, slide-nya yang kedua, Pak. Nah, syariat seperti apa yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia? Ya, ternyata dalam Islam itu ada 3 yang hukum yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tata cara beribadah. Jadi pada saat kita beribadah, sholat, puasa, haji, zakat itu diatur. Itu disebut dengan ilmu tauhid karena berhubungan dengan keyakinan agama Islam yang tidak boleh dilakukan dan harus menjadi keimanan. Ini menjadi keimanan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ilmu akhlak. Akhlak itu berhubungan dengan kesimpulan jiwa. Jadi biasa kita umat muslim bicara masalah kejujuran, bicara masalah kesabaran, bicara masalah pendidikan hati, atau kata Adib bilang kebersihan hati, gitu ya. Ini ilmu akhlak disebutnya. Kemudian ada juga hukum yang diturunkan berupa ilmu fikih. Apa itu fikih? Yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama. Ini kadang-kadang menjadi bentrok dengan umat non-muslim. Karena kadang-kadang kalau misalkan puasa kita makan, ternyata dilarang sama FPI dan sebagainya. Ini karena mereka masuk dalam ranah ilmu fikih. Artinya mengatur hubungan manusia dengan sesama dan hubungan dengan Tuhannya. Mereka punya aturan sendiri yang kadang-kadang kita nggak paham, tapi mereka patokannya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, slide yang ketiga. Nah, barangkali tadi bertanya apa itu fikih Islam. Fikih Islam itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian tergantung peruntukannya. Seperti fikih Islam adalah hal ibadah. Jadi dia aturannya, misalkan salatnya berapa rakaat, salatnya harus wudu atau salatnya wudunya bagaimana, dia harus mencuci kaki, dia harus sampai lutut, dia harus sampai mata kaki dan sebagainya. Atau zakat, aturan zakat bagi penghasilan sekian itu diatur. Misalkan penghasilannya seorang petani berbeda dengan penghasilan seorang usahawan yang punya toko emas atau yang punya pedagang kain, atau itu ada aturannya masing-masing. Dia penghasilan berapa persen dia harus dibagikan untuk zakat. Kemudian ada aturan zakat, kemudian ada aturan puasa. Puasa jam berapa dia mulai, kemudian jam berapa dia harus buka. Kemudian juga aturan haji. Haji waktu di tanah Mekah, di mana dia melakukan jumroh, dia melakukan safa, kemudian dia melakukan lari di Ka'bah atau tawaf, berapa kali dia tawaf dan sebagainya. Itu bagian fikih Islam yang mengatur hubungan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada disebut fikih aturan yang mengatur keluarga. Jadi bicara masalah perkawinan, bicara masalah berapa yang harus
kewajiban nafkah suami kepada istri, kemudian berapa mahar waktu kawin, kemudian bagaimana cara cerai, talak, dan sebagainya. Itu semua ada aturannya berdasarkan apa yang diwahyukan di Quran dan hadis atau perilaku Nabi semasa beliau hidup. Kemudian ada juga yang disebut fikih muamalah atau bagian perdata. Mungkin orang hukum tahu ya, perdata itu apa. Jadi mengatur harta benda, mengatur kontrak kerjasama, sewa, jual beli, dan hak dan kekuasaan. Jadi kalau kita bikin kontrak kerjasama dengan orang lain, itu ada aturannya juga. Kemudian masalah pidana, ini sering kita takut pidananya seperti apa. Mereka juga harus mereka punya aturan sendiri yang kadang-kadang kita wajib menerima sebagai umat non-muslim. Hukum yang berkaitan dengan pelanggaran, kejahatan, dan akibat hukumnya, seperti saat ada orang mencuri, saat dia berzina, dan sebagainya, itu ada akibat hukumnya. Kemudian ada hukum acara, hukum yang mengatur perselisihan, pengajuan perkara, dan pelindungan hak seseorang. Dan yang terakhir, fikih magazi atau hukum yang mengatur perang. Jadi ini juga yang menjadi concern, ternyata Islam itu mengatur perang juga. Agak aneh mungkinnya di antara agama-agama di dunia hanya Islam yang mengatur perang. Ini bertahun-tahun juga kadang-kadang menjadi semacam pertanyaan bagi diri saya pribadi dulu. Hanya Muhammad yang mengatur peperangan. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut apa itu hukum yang mengatur peperangan. Kemudian kita slide. Nah, kalau kita bicara syariat Islam, kita harus tentu kita bertanya-tanya siapakah pelaku syariat Islam yang ada di Indonesia. Kita bicara konteks dalam hal keindonesiaan karena kita berada di sini. Nah, di Indonesia kebanyakan emang dikenal dengan sebutan Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Biasanya semuanya mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti orang NU mengklaim Ahlus Sunnah, kemudian orang Muhammadiyah, kemudian orang Persis, orang Tablik, semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita bisa golongkan Indonesia itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut versi mereka. Sebenarnya apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Jadi kalau kita menurut definisi, menurut hadis, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis sahih, mengatakan orang Yahudi terpecah menjadi 72 golongan. Umat Nasrani terpecah jadi 72 dan umatku akan terpecah jadi 73. Yang selamat daripadanya satu golongan dan yang lain akan celaka. Ditanyakan siapakah yang selamat itu? Rasulullah menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta sahabatku. Artinya segala sesuatu yang diwariskan Muhammad beserta sahabatnya, itulah yang harus diikuti. Golongan yang mengikuti apa yang diwariskan oleh Nabi disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam konteks di Indonesia, seorang imam besar NU mengatakan Ahlus Sunnah diartikan sebagai kelompok ahli tafsir, hadis, dan ahli fikih. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sahabat setelahnya. Kelompok tersebut tergabung dalam 4 mazhab. Ini yang bicara adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, petinggi dari NU. Ya, jadi yang disebut Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti 4 mazhab. Mazhab itu semacam panduan tata cara ibadah. Jadi setiap mazhab ini punya versi sendiri. Bagaimana dia beribadah, bagaimana dia mempunyai syariat. Saat dia sholat, saat dia puasa, punya aturan versi masing-masing setelah diteliti oleh yang bersangkutan. Seperti Hanafi, itu biasanya mazhab yang diikuti oleh orang-orang Timur Tengah. Nah, Syafi'i biasanya diikuti oleh orang-orang Asia Tenggara atau orang-orang Asia Timur. Nah, kemudian Maliki juga ada di bagian negara-negara Maghribi. Hambali biasa ada banyak di negara-negara Arab Saudi. Nah, itu adalah tata cara beribadah sebenarnya. Mazhab itu semacam punya versi sendiri tata caranya yang paling istilahnya dalam kita tuh paling afdol bagaimana kita melakukan syariat dan beribadah. Itu adalah mazhab. Nah, di Indonesia itu kebanyakan disebutnya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mengikuti mazhab Syafi'i.
Ya, jadi mengikuti mazhab Syafi'i. Baik itu NU, Muhammadiyah, atau golongan-golongan Islam yang lain di kebanyakan adalah mengikuti mazhab Syafi'i, maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa kelompok tertentu yang merasa bahwasanya Islam yang sekarang itu tidak murni. Itu mereka memberi label mereka itu golongan Salafi, Wahabi, dan atau Hizbut Tahrir. Nah, mereka tujuan utamanya adalah memurnikan Islam kekinian yang dirasa tidak murni, banyak campur tangan, banyak revisi dan sebagainya. Ini kalau kita mengarujuk kepada Kristen, kita bicara masalah Martin Luther. Martin Luther waktu itu berusaha mereformasi apa yang sudah dikerjakan oleh orang Kristen kemudian, tapi kembali kepada Kristen awal. Mungkin seperti itu. Jadi Salafi Wahabi adalah mencoba kembali memberi ruh Islam itu pada zaman-zaman pada saat Nabi Muhammad berada di Madinah. Kenapa di Madinah? Madinah adalah pada saat Islam berjaya mengalahkan Mekah. Waktu itu Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian karena nggak terima di Mekah, dia lari ke Madinah dengan bantuan orang Yahudi di Madinah. Kemudian dia berhasil merebut kota Mekah. Nah, itu adalah titik tolak kejayaan Islam menurut versi umat Muslim. Jadi, Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir, dan sejenisnya itu berusaha mengembalikan kejayaan Islam pada saat seperti di Madinah. Caranya seperti apa? Caranya dengan melakukan apa yang dilakukan Muhammad pada saat di Madinah. Entah itu tata caranya, entah itu cara dia berhubungan dengan non-Muslim, kemudian cara dia berperang, kemudian cara hukumnya saat itu dilakukan istilahnya plek apa adanya pada saat itu. Itu disebut bagi mereka itu disebut dengan pemurnian Islam. Ya. Pemurnian Islam supaya kembali ke rohnya atau ke bentuk aslinya. Nah, itu kita di Indonesia ini memang banyak kasus kekerasan atau apa. Setidaknya itu ada pengaruh Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir. Entah itu kegoncangan pemberontakan, entah itu ada jihad, segala macam. Sebenarnya sumbernya adalah di golongan yang seperti ini. Kalau golongan Ahlussunnah wal Jamaah relatif aman-aman dan tidak begitu keras terhadap pemahaman terhadap umat non-Muslim. Nah, slide berikutnya. Nah, kita bicara masalah tadi ada Salafi, Wahabi, HTI, dan saya tambahin yang mirip-mirip juga adalah Ikhwanul Muslimin atau PKS. Nah, Salafi adalah tadi bilang ciri-cirinya seperti apa? Dia memurnikan Islam, kemudian menolak mazhab. Jadi 4 mazhab yang tadi mereka tolak. Mereka punya versi sendiri. Versinya apa? Versinya adalah kehidupan di Madinah tadi. Harus sama persis dengan kehidupan di Madinah. Kemudian menolak modernisasi. Karena zaman Madinah tidak ada modernisasi, mereka sempat pengennya seperti itu. Nah, asal cikal bakal Salafi itu sebenarnya zaman Khalifat Utsman. Khalifat Utsman adalah benteng kejayaan Islam terakhir di Eropa. Itu adalah Khalifat Utsman. Nah, pada saat itu umat Muslim saat itu merasa bahwasanya Khalifat Utsman itu sudah menyimpang dari akar keislaman. Maka saat itu adalah muncul gerakan Salafi atau pemurnian dalam Islam supaya kembali ke akarnya. Mereka menolak modernisasi, kemudian menolak partai politik juga mereka tolak karena pada zaman Nabi mana ada partai politik. Kemudian menolak politik. Bagi mereka ya tatanan politik yang bagus adalah pada saat Muhammad memimpin negara atau kerajaan, sistem kerajaan mungkin lebih cocok. Kemudian, nah di bagian Salafi itu ada yang terbagi lagi, ada yang Salafi moderat, artinya dia hanya berfokus pada kebersihan batin. Dia memurnikan Islam itu untuk kepentingan diri sendiri, maksudnya untuk seperti sufi-sufi, seperti orang-orang yang menyendiri itu untuk kebersihan batin. Bagi dia yang penting akhirat, dia akan masuk surga dengan cara seperti ini. Tapi ada juga gerakan yang ingin cari instan untuk masuk surga karena tidak ada jaminan masuk surga.
orang-orang seperti jihadis ini adalah pengen mencari jalan yang instan untuk bisa mencapai surga. Mereka memakai dalil-dalil dalam Quran dan hadis dengan pengertian yang saklek, artinya literal, apa adanya, kata per kata mereka ikutin. Satunya adalah surat At-Taubah ya, ayat 9, 41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika mengetahui. Ada banyak surat dalam Al-Quran yang mewajibkan untuk berjihad. Nah, golongan salafi jihadis ini mengartikan ayat yang seperti itu dengan literal atau saklek. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, jihad itu bermacam-macam, bukan hanya jiwa. Ya, tapi orang jihadis itu mengartikan kalau kita pengen cepat masuk surga, lebih baik kita jihad jiwa. Karena itu dijamin, ada jaminannya bahwasanya kita meninggal pasti masuk surga. Nah, yang mengkompori atau membuat jihadis itu tambah semangat, karena emang mereka melihat bahwanya segala kerusakan mulai dari, saya bilang tadi, mulai dari zaman Khalifat Utsman itu gara-gara karena ada pengaruh orang kafir sehingga menyebabkan kehancuran Islam. Akhirnya yang disalahkan adalah orang kafir. Itu adalah semacam bibit zaman dulu yang sebenarnya berakal sampai sekarang. Dan mereka malah nyalahkan orang kafir dan ingin mengembalikan kejayaan Islam. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada golongan Wahabi. Nah, Wahabi sama juga. Wahabi dasarnya ada pemulihan Islam. Cuman bedanya dia tetap ngikutin mazhab. Nah, kemudian karena dia asalnya adalah di Arab Saudi, biasanya mereka mengikuti mazhab Hambali. Ya, Hambali. Kemudian tujuan lain adalah memulihkan syirik dan bid'ah, karena dianggapnya Islam zaman sekarang itu sudah terkontaminasi sama syirik dan bid'ah sehingga kejadian Islam itu tidak akan tumbuh lagi. Makanya mereka mengejarkan supaya jangan ada misalkan ziarah kubur, jangan ada berdoa kepada para kiai, kemudian jangan ada berziarah ke tempat-tempat yang disucikan dan sebagainya. Kemudian mereka juga sama menolak demokrasi, dan cikal bakal Wahabi adalah pengusuk kerajaan Arab Saudi zaman dulu. Jadi zaman dulu itu pada saat Khalifah Utsman turun, nah pada saat itu ada kepala suku di Arab Saudi, orang suku Baduy namanya Raja Saud, waktu itu belum jadi raja, dan itu didekatin oleh semua orang-orang Wahabi. Nah, Wahabi itu langsung menyokong Saud ini untuk menjadi raja. Akhirnya tampillah Arab Saudi yang sekarang. Jadi cikal bakal Arab Saudi itu sebenarnya adalah aliran Wahabi. Nah ya, kemudian Wahabi ini sangat keras. Bahkan tahun 1803 mereka berani menyerang makam cucu Nabi sendiri, yaitu Husain di Karbala. Dibilangnya orang-orang saat itu menyembah cucunya Nabi, dan bagi mereka itu haram, dan orang-orang seperti itu wajib dibinasakan. Nah, menariknya Wahabi ini banyak juga ke Indonesia. Jadi cikal bakalnya Wahabi itu masuk Indonesia lewat pulangan haji orang-orang Sumatera Barat itu di tahun mungkin di Orde Lama ya. Itu kalau kita belajar di sejarah ada namanya Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Tiobang yang pulang dari Mekah, kemudian mereka menyebarkan Islam dengan versi mereka ke Sumatera Barat. Makanya kita mengenal ada perang Patri zaman dulu, itu orang-orang Puritan dari Wahabi ini yang membawa Islam Puritan, kemudian ada perang saudara. Mereka menentang muslim-muslim yang ada di Sumatera Barat. Ternyata terjadi pertentangan, terjadi perang saudara yang kita namakan dengan perang Patri. Nah, akhirnya selesai dengan datangnya kompeni Belanda saat itu ini cari cikal bakal Wahabi masuk Indonesia melalui tadi 3 orang tadi. Nah, kemudian yang ketiga kita kenal ada namanya HTI. HTI juga mereka sama mempunyai semangat untuk memulihkan Islam. Cuman tujuannya agak berbeda. Mereka ingin menyatukan negara Islam itu dalam satu kesatuan atau disebutnya pan-Islamisme. Tidak terikat mazhab, tidak terikat yang lain-lain, dan menyetujui hukum syariat itu di bawah khilafah.
di level satu kesatuan. Jadi negara Malaysia, negara Indonesia, negara Brunei, negara Turki, semua ada dalam satu khilafah atau daulah. Sama sebenarnya untuk kembali kepada kejayaan Islam pada saat Khulafaur Rasyidin atau para sahabat dan pada saat kejayaan di Madinah. Nah, yang terakhir mungkin karena kita aspeknya di Indonesia, kita mungkin kenal teman-teman kita yang ada di PKS, ya mungkin bersama apa yang dulu Muslim barangkali sudah tahu. Nah, PKS ini sebenarnya adalah gerakan dari Mesir yang dinamakan Ikhwanul Muslimin. Mereka mirip-mirip juga dengan gerakan Salafi Wahabi, HTI, cuman mereka lebih soft karena mereka masih mau ikut demokrasi. Makanya kita kenal ada PKS ikut pilkada, ikut segala macam. Nah, mereka tetap, tapi semangatnya adalah pemulihan Islam. Bagi mereka, Islam adalah din universal, bukan sekedar mengurusi ibadah aja, tapi juga mengurusin mulai dari rumah tangga, mengurusin negara, mengurusin mau saudara segala macam. Nah, ini adalah gerakan-gerakan pemulihan Islam yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang barangkali mungkin bertanya juga ada apa itu FPI? FPI kebanyakan adalah Wahabi. Wahabi karena memang HRC itu adalah lulusan Arab Saudi ya. Dia sekolah di sana, mungkin ada sedikitnya dia ada pengaruh Wahabi. Jadi ini adalah serupa tak sama, Salafi, Wahabi, HTI, Ikhwan itu sebenarnya serupa tapi tak sama. Tapi mereka punya gerakan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya. Tapi pada akhirnya mereka satu, karena mereka satu jalan, satu fikrah atau satu jalan. Nah, kemudian berikutnya yang slide berikutnya. Nah, kita bicara masalah syariat Islam tadi di awal ya. Keempatnya mengaplikasikan berbeda tentang syariat Islam. Jadi memang beda-beda. Pada saat Ahlus Sunnah atau biasanya kita sebut NU atau Muhammadiyah bilang A, biasanya orang-orang Wahabi, HTI, segala macam bilang B. Karena mereka mengartikannya dengan berbeda apa yang diturunkan oleh Allah dan Muhammad. Contohnya satu, seperti di surat Al-Maidah ya ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, kalau dari cara pandang Salafi atau Wahabi, ya ikutin aja apa yang disebut di sini. Karena bagi mereka yang namanya Quran, ini Al-Maidah adalah Quran. Quran adalah lisan langsung Tuhan. Jadi berbeda mungkin di Alkitab. Alkitab adalah penyampaian yang disampaikan oleh orang-orang kudus yang dipenuhi Roh Kudus ya. Kalau di Al-Quran adalah ucapan lisan langsung yang diejakan kepada Nabi Muhammad. Makanya bagi mereka Salafi ya ikutin aja ucapan Tuhan, kamu akan selamat. Nah, bagi karakter Ahlussunnah wal Jamaah berbeda juga, dipotong atau tidak, seperti NU bilang dipotong atau tidak itu dia dari sudut baik buruknya. Sedangkan yang menentukan baik buruk itu adalah parlemen. Masih ngikut parlemen, NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu masih ikut parlemen. Kemudian ada statement dari MUI juga bilang potong tangan tidak sejalan dengan hukum pemidaan di Indonesia. Jadi masih ngikut hukum pemidaan Indonesia. Bagi mereka melihat maslahat aktual di lapangan, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada surat lagi seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap seorang dari kedua 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepadanya, menjaga kamu untuk menjalankan agama Allah. Nah, kalau yang berzina menurut Tuhan langsung bilang dia harus didera, tapi kalau bicara NU berbeda, sama seperti tadi. Jadi melihat baik buruknya. Tapi kalau bicara masalah Wahabi, Salafi pasti akan mengikuti ini. Deralah tiap hari dari kedua 100 kali. Nah, itu adalah gambaran kira-kira syariat Islam yang ada di Indonesia, bagaimana dia beraplikasi. Masih banyak sekali pola pandangan yang berbeda, baik antara Wahabi, Salafi, dan utamanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kira-kira mungkin kalau semuanya bakalan panjang. Ya, tapi kira-kira itu secara gambar mungkin bisa menangkap apa intisari dari apa yang saya kerjakan, begitu ya, Pak Paul. Ya, luar biasa. Ini kita kasih ruangan tanya jawab ya sekarang ya. Teman-teman yang mau bertanya, raise hand terlebih dahulu. Nanti kita kasih urutan ya. Bertanya dengan bebas, jangan khawatir. Kalau Anda ragu, jangan nampakkan videonya seperti biasa karena kita live kan di YouTube. Dan teman-teman yang mau bertanya yang di YouTube,
tanya saja lewat kolom chatnya, nanti sebisa mungkin saya akan tengok terus ya ke kolom chat yang di YouTube. Nah, teman-teman sekarang yang di live Zoom, kalau mau bertanya, boleh ya. Atau kalau tadi yang masuk terlambat, putar ke ini Zoom-nya. Materi ini saya kirim ke grup WhatsApp yang di ini ya, yang di grup WhatsApp. Oke, mungkin ada yang mau tanya, teman-teman boleh ya. Sebentar. Ya, silakan. Kak Lisoy di unmute, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat Ya. malam. Ya, saya agak telat tadi jadi nggak tahu. Bapak siapa, Bapak? Yohanes Hadi Yohanes. Al-Azhar. Oh Facebooknya ya. Yohanes Hadi Al-Azhar ya. Oh ya, Pak Yohanes ya, saya Ya. panggil ya, Pak. Iya. Ini Pak terkait dengan penerapan hukum syariat ini ya. Kalau kita lihat kan yang menerapkan syariat di Indonesia itu Aceh ya, Pak ya. Nah, kalau itu masuk kategori mana, Pak? Wahabi kah? Anukah? Apa itu namanya satu lagi itu tadi? Salafi. Wahabi Ya. atau Salafi HTI ya. atau HTI kah? Yang mana bagian mana tuh, Pak? Ya. Ada yang lain, Pak? Kemudian yang berikutnya, ini kalau melihat dari hukum syariat bahwa yang misalnya nih yang potong tangan, yang mencuri potong tangan gitu kan ya. Mencuri dalam artian kan bukan hanya mencuri ini ya, biasa juga masuk juga yang korupsi lah ya, mencuri juga judulnya ya Pak ya. Nah, tapi faktanya di sana yang pemberlakuan syariat itu kan misalnya kayak kemarin itu pejabatnya ada yang korupsi, tetap tidak diberlakukan juga. Jadi seolah-olah pemberlakuan syariat itu hanya orang-orang rakyat jelata, rakyat biasa gitu. Nah, apakah itu sudah benar menurut aturan syariatnya Islam, hanya berlaku buat rakyat biasa gitu Pak. Itu aja dulu sementara, mungkin bisa nanti saya tambah lagi. Ya. Iya, terima kasih Bu siapa tadi? Bu Lili ya? Lisoy. Bu Liso ya. Ya. Jadi Bu Liso, jadi emang saya bilang tadi cikal bakal Islam masuk Indonesia kan sebenarnya yang aliran agak keras itu memang dari Sumatera ya, dari mulai Sumatera Barat, kemudian dia menyebar ke seluruh Sumatera gitu. Nah, memang aslinya dari Arab Saudi. Arab Saudi itu kan kalau kita tracing memang dari Wahabi. Nah, Wahabi itu kan tadi saya sudah jelaskan mereka mengutamakan pemulihan Islam. Ya, walaupun mungkin tidak 100% dapat mereka mengikuti apa syariat Islam, tapi ijtihadnya atau keinginan dari orang-orang di Aceh barangkali ya, atau di Sumatera Barat itu pengen sebenarnya syariat ini bisa ditegakkan dengan semuli-mulinya atau sedekat-dekatnya. Makanya dia memakai aturan tadi, potong tangan, derak, dan sebagainya. Mereka sebenarnya berijtihad atau berkeinginan untuk mengarah ke sana, mungkin walaupun tidak lengkap. Makanya tadi bilang ada mungkin korupsi, kenapa kok tidak dihukum dengan yang sama. Tapi mereka minimal ada keinginan ke sana. Dan itu kalau kita tracing memang dari aliran Wahabi. Ya, dari cikal bakalnya orang-orang Sumatera, penyebar Islam di Sumatera itu dari aliran di Arab Saudi, dari Wahabi. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang untuk syariat Islam ini yang sebenarnya masih ngambang. Kadang-kadang mereka ya namanya mungkin secara naluri manusia, orang dipotong atau orang dirajam atau diderak atau di apa gitu kan sebenarnya secara manusiawi tidak kita inginkan sebenarnya secara naluri manusia yang hakiki. Akhirnya mereka merasa apa yang diturunkan oleh Tuhannya sendiri sebenarnya bagi mereka masih menentang kalau kita lihat batinnya. Tapi bagi mereka yang sudah brainstorming begitu ya, mereka sudah sehari-harinya emang membaca Al-Quran atau mereka sehari-harinya memang ditakut-takuti dengan azab neraka sebagainya. Mereka kadang-kadang nekat juga, nekat. Makanya kita kenal ada ISIS.
Golongan ISIS itu benar-benar mereka mengaplikasikan hukum pidana dengan senyata-nyatanya apa yang tertulis dalam Al-Quran, seperti hukum penggal kepala atau hukum potong tangan. Karena begitulah, seperti magic ya, orang sudah tertanam hipnotis, begitu Al-Quran bicara begini, kemudian ada ancaman neraka, mereka mau nggak mau seperti robot mengikuti nalurinya sendiri kalau sudah terpapar ajaran radikal. Kira-kira begitu. Pak, Ya. kalau yang saya kan kebetulan berasal dari Sumatera Utara ya Pak ya. Iya. Kalau yang Padri itu Bapak tadi katakan itu Padri itu masuk kelompoknya Wahabi ya Pak, Wahabi. Iya. Nah, berarti kami ini korban dampak dari kebengisan dari Wahabi ini juga ya Pak ya. Iya. Karena ya seperti ya, sejarah yang sesungguhnya lah ya kita bicara, karena kalau kita bicara versinya negara nanti bersalahan semua kan gitu ya. Nah, nyatanya kami kan sudah menjadi korban dari ini gitu loh, dari perang Padri ini. Nah, kalau saya lihat yang terjadi di Sumatera Utara lah misalnya ya Pak ya saat ini. Nah, bagian selatan itu memang sangat keras ininya ya Pak ya, sangat keras Islamnya gitu loh, sangat bagian-bagian yang Wahabi ini gitu. Nah, bahkan sekarang ini saya lihat udah ya banyak juga yang masuk apa ya, yang radikal gitu dari sana. Dan di sana ada satu apa ya namanya, yayasan pendidikan lah ya, yayasan pendidikannya mereka itu namanya Purba, daerah Purba, pesantren Purba. Nah, rata-rata memang di sana itu Pak yang santri-santrinya itu rata-rata yang berjenggot itu. Jadi ini mencirikan itu ya Pak ya. Kalau saya berasumsi sih ini mencirikan keradikalan gitu. Jadi kalau dia tarafnya sudah berjenggot dan celana jingkrak itu udah masuk kelompok yang Wahabinya gitu. Kalau yang biasa-biasa itu adalah yang umum Islam biasa ya, NU gitu ya Pak. Menurut Bapak benar nggak itu? Iya, jadi tadi bilang kelompok Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir, kemana ada PKS, ya itu mereka sebenarnya saat rohnya atau semangatnya itu sama, memurnikan Islam. Memurnikan Islam seperti apa? Ya mereka ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya pada saat di Madinah tadi, pada saat kejayaan Islam itu mulai muncul. Nah, seperti apa? Mulai dari tata cara pakaiannya, mulai dari tata cara dia, maaf, sampai dia buang BAB, sampai sikat gigi pun diikutin, gitu ya. Jadi kalau zaman dulu saya pernah, kalau di kuliah dulu kita ikut iseng-iseng ikut gerakan itu kan, kalau Nabi pakai siwak, tahu nggak siwak? Siwak itu seperti kayu itu ya, kayu itu untuk sikat gigi. Nah zaman sekarang kan udah banyak odol atau sikat yang canggih-canggih. Kenapa kita maksa-maksa pakai siwak? Ya karena Nabi dulu pakai siwak untuk gosok gigi. Atau maaf, dulu kita iseng juga. Kenapa kita nggak cebok aja pakai 3 batu itu? Dulu kan Nabi pakai cebok pakai 3 batu. Jadi ketawa sendiri. Karena memang begitu semangatnya begitu. Jadi untuk memurnikan Islam ya harus dari awal. Jadi mereka seperti itu. Jadi pengen benar-benar murni apa yang cita-cita untuk kejayaan Islam muncul. Mereka harus mulai dari diri sendiri. Di sini caranya apa? Ngikutin apa gerak-gerik Muhammad seperti apa? Gerak-gerik nabinya seperti apa? Berarti yang cebok dengan 3 batu itu benaran Pak, bukan candaan, bukan ya? Beneran. Kirain saya bercanda, bentar kan hadisnya udah saya tunjukin kemarin. Kirain Bapak Dawud loh itu loh. Jadi kirain Bapak ini canda-candain doang. Jadi gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita kelimpungan sendiri, gitu. Mungkin kita mau orang kita
kita bicara, saya bicara zaman dulu ya, kita mau ngikutin syariat yang benar, kok aktuannya begini gitu, nggak sesuai hati nurani. Tapi ya itu, ya maksudnya itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad zaman dulu. Ya zaman dulu begitu. Ya kalau orang-orang nasional, orang NU Muhammadiyah bikinnya ya zaman dulu kan nggak ada air, airnya susah. Di batang gurun mana ada air sebanyak yang sekarang ya, makanya pakainya batu. Tapi itu orang-orang Wahabi, orang Salafi pengen mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi mulai dari jenggotnya itu harus panjang, nggak boleh tipis ya, panjang. Kemudian dia harus cingkrang celananya. Karena dianggapnya ada hadis mengatakan kalau kain sampai ke tanah itu artinya dia menyombongkan diri, dan sombongnya itu lebih dekat kepada api neraka. Makanya disebutkan kamu pakainya harus cingkrang. Ya, kemudian masih banyak ada lagi seperti apa? Dia harus baca Quran tiap hari minimal berapa juz itu harus dilakukan. Kemudian yang paling berat barangkali mungkin pernikahan ya, karena apa? Yang istri itu harus benar-benar tidak ada namanya emansipasi wanita barangkali kalau udah kita ngikut Salafi Wahabi. Karena Pak, suami adalah ya. Pak, benaran nggak sih kalau yang berjenggot itu, di jenggot itu katanya bergelantungan malaikat-malaikat, disediakan untuk wadahnya bergelantungan malaikat-malaikat gitu, Pak? Ya, itu hadisnya banyak sekali, Bu ya. Hadis itu kita bicara masalah hadis itu ada 5.000 sekian hadis. Memang periwayatnya itu banyak-banyak, dan orang-orang kadang-kadang mengambil hadis yang biasa lebih nyaman bagi dia. Oh, ini saya jenggotnya hanya untuk memberi kekuatan dalam badan, saya ambil hadis ini aja lah. Memang hadisnya memang bagus. Bagi mereka sih nantinya di akhirat dia akan memperoleh keuntungan yang lebih dengan melakukan syariat seperti itu, jenggot panjang. Karena memang tidak ada jaminan keselamatan kan kalau di Islam. Bagi Islam adalah selama kamu bisa berbuat baik yang lebih, ya maksudnya ada timbangan amal kebaikan keburukan, kemudian bisa mengikuti apa sunnah Nabi dan apa perintah dari Tuhan, itulah akan lebih dijamin untuk masuk surga. Makanya mereka berlomba-lomba untuk menyenangkan Tuhannya dengan seperti itu. Lebih terjamin bagi mereka untuk mengikuti itu untuk masuk surga dengan mengikuti itu.